inilah hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hati yang masih dikuasai oleh wujud kemanusiaannya. Inilah hakikat api neraka. Kapan adanya? Ya saat ini, ketika badan kita masih ada ini, neraka sudah menyala-nyala. Apa buktinya nyala api neraka itu? Bukti nyala api neraka adalah sifat faksa wal mungkar. Sifat faksa wal mungkar itulah api neraka. Siapakah yang gemar melakukan faksa wal mungkar? Yang gemar melakukan faksa wal mungkar meskipun diselimuti dan ditutupi dengan ibadah dan sholat lahiriah, dialah manusia yang tidak mengenal Tuhannya, yakni hati masih merasa mentuhani hidup dan badannya. Inilah mereka yang gemar faksa wal mungkar di sisi Allah. Hati yang mensekutukan Allah dengan dirinya. Allah sebagai Tuhan pencipta digoibkan di hatinya. Sedangkan yang dicipta sudah merasa menjadi Tuhan. Seolah-olah sudah tidak butuh Tuhan. Karena Tuhan dianggapnya tidak kuasa. Terbukti selama ini Allah digoibkannya. Berarti kan sudah menuduh bahwa Allah itu tidak kuasa atas hamba-hambanya. Inilah bahan bakarnya api neraka. Di dalamnya mereka ini orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka akan terselimuti, akan dibelenggu dengan rasa ketakutan demi ketakutan. Takut penyakit, takut corona, takut miskin, takut besok tidak makan, takut hartanya habis, takut mati, dan segala takut-takut akan menghantui hamba yang belum mengenal Tuhannya. Inilah kenyataan an-nar, api-api yang tidak berasap. Api neraka itu tidak berasap, tidak seperti api-api dohir. Karena api-api neraka itu memanaskan hati. Ketika kita melihat orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita sakit hati. Kita selalu menjelek-jelekan orang itu. Kita selalu suudzon. Kita selalu dendam, iri, dengki, dan sebagainya. Itulah api-api yang akan membakar hati manusia yang masih belum mengenal Tuhannya. Itulah an-nar, itulah jahanam, itulah siksa kubur. Hakikat siksa kubur yaitu, jadi manusianya disiksa di dalam kuburan-kuburannya. Apa sih kuburan manusia? Ya badan-badan yang dari tanah itu kuburan. Jadi siksa kubur itu bukan di kuburan tanah itu. Salah, bukan. Jadi hakikat siksa kubur itu sekarang ketika manusia digodok di dalamnya, di dalam kuburan-kuburan badannya, kuburan-kuburan yang berjalan. Bagi badan-badan yang sudah kembali ke asalnya menjadi tanah, maka sudah tidak nyala lagi api nerakanya, karena badannya sudah hancur menjadi tanah. Hatinya
hidupnya sudah kembali suci keesaannya Allah. Jadi kapankah neraka dan surga itu ada? Ya saat ini. Surga di sisi manusia digembar-gemborkan, di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, bangunan-bangunan yang serba indah dan mewah, dari jamrud, intan permata, dari emas. Di dalamnya banyak kesenangan-kesenangan, dengan bidadari-bidadari, dengan makanan-makanan yang enak. Semua itu surga-surgi yang dihembus-hembuskan oleh Dajjal, oleh hawa nafsu, oleh iblis dan setan. Karena yang digembar-gemborkan selama ini adalah surganya hawa nafsu, kesukaannya hawa nafsu yang serba dunia, yang berbau dunia. Akan tetapi, bagaimanakah hakikat surga di sisi Allah itu? Surga di sisi Allah itu sudah meninggalkan dunia. Karena jalan menuju Allah itu harus wajib meninggalkan dunia. Jangankan dunia dan kemewahan-kemewahan di dalamnya, dirinya sendiri pun wajib ditinggalkan, dimatikan keberadaannya. Itulah surga di sisi Allah. Bukan seperti yang digembar-gemborkan selama ini. Coba ayatnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Coba resapi, hayati di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapakah jiwa-jiwa yang tenang ini? Jiwa-jiwa yang tenang adalah jiwa yang sudah mengenal Tuhannya. Jadi jiwa yang belum mengenal Tuhannya, maka jiwanya tidak akan tenang. Selalu diselimuti siksaan dan ketakutan demi ketakutan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kembali kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho, maka Allah akan ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, maka jadilah kalian semua hamba-hamba yang mengabdi. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, inilah hakikat surga di sisi Allah yang tidak berbau dunia, yang selama ini kita impi-impikan, yang selama ini kita harap-harapkan itu surganya Dajjal la'natullah, bukan surganya Allah. Surganya Allah adalah jiwa-jiwa yang mutmainnah, yakni jiwa-jiwa yang sudah mengenal Tuhannya, jiwa-jiwa yang sudah rela dan ridho bahwa dirinya tidak wujud, bahwa dirinya tidak hidup, bahwa diri manusianya sudah tak berkuasa lagi di dunia ini. Yang wujud, yang hidup, dan yang berkuasa di dunia ini hanyalah Allah.